Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an insyaallah taala fi hadzal yaum, fi hadzal sabah sanuwasilu qira'ata hadzal kitab maqalat ramadaniyah li Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Kita agak lompat ya, sesuai dengan kondisi aja. Insya Allah kita akan bahas halaman 123, Al-Ashrul Awakhiru min Ramadana. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mengingat kita memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka kita bahas tema ini. Tema yang sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, siapa yang mau praktek, teman-teman? Angkat tangannya, raise hand. Silahkan yang mau praktek. Silahkan, boleh ikhwan dan boleh akhwat juga. Baik. Akhi Aji. Akhi Aji Maulana dulu. Silahkan. Nah, Ustaz. Nah, coba Ustaz. Silahkan. Al-asharul awakhiri min Ramadana. Inna syahra Ramadanil mubaraki syahrun kulluhu barakatun wa rahmatun. Ayyamuhu wa layalihi wa takhtas wa takh wa takhtassu ashruhu al-awakhira bimazidi maziyatin ala baqiyatin ayyamihi wa layalihi bi khasaisi 'azimatin wa fadaili wa fadaili jalilatin ikhtassat biha an ghairiha walidzalika kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatahu min ba'dihi yu'azzimuna hadhihi al-ashra al-awakhira wajtahiduna fihi aktharu mimma yajtahiduna fi ghairiha. Rawa al-imamu Muslim fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashari al-awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Wa rawa asy-Shaykhani an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dakhala asharu shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Baik. Nah, ahsanta. Syukran lak ya akhi Aji Maulana. Min Nah, aina Ustaz. anta ya akhi Aji? Ana min Bekasi, Ustaz. Min Bekasi ya. Syam. Bekasi. Nah, anta khirij Bait al-Arabiyyah sah? Darasta fi Bait al-Arabiyyah? Nah, Ustaz. Fi ayyi faslin? Ana alan ana kharajtu fi hada fi Mahadi Zayan, Ustaz. Fi Nah, Bekasi. baik. Fi Bait al-Arabiyyah anta kunta tadrus fi ayyi fasl? Fi ayyi Fi fi ayyi barnamij yani? fi Qira'atul barnamij hiwar atau qira'atul kitab? la fi daurah faqat, Ustaz. Ah, fi daurah. Fi daurah. Baik. Barakallahu fik. Oh. Nah, teman-teman sekalian, kita akan perbaiki ada sedikit kesalahan tadi dari bacaannya. Al-ashru,
Baik. Al-ashrul awakhiru min Ramadan. Ya, harusnya bacaannya disukunkan. Al-ashru al-awakhiru min Ramadan. Nah, inna syahra Ramadan. Nah, ini teman-teman sekalian. Inna syahra, antum bacanya tadi Ramadhani. Ya. Yang benar, inna syahra Ramadana. Karena Ramadan menjadi apa? Kedudukannya Mudhaf. menjadi mudhaf. Mudhafun ilaih, ya. Menjadi mudhafun ilaih. Dan dia di sini bukan menjadi mudhaf, ya, karena mubarak ini adalah sifat. Ya, mungkin antum tadi mengiranya Ramadan ini mudhaf, al-mubarak mudhafun ilaih. La. Jadi inna syahra Ramadana mudhafun ilaih majrur dengan fathah. Karena dia termasuk isim yang dilarang bertanwin. Tidak dikasrohkan ya. Dikasrohkan itu kalau mudhaf dan di sini tidak sebagai mudhaf. Inna syahra Ramadanal mubaraki. Nah, berarti kalau dibaca al-mubaraki sifat. Jadi apa? Sifat. Sifat. Na'at bagi Ramadan. Nah, dan dalam kalimat ini lebih cocok untuk sifat bagi Ramadan. Sesungguhnya bulan Ramadan yang diberkahi, syahrun. Ini khabar inna. Isim innanya syahra, khabarnya syahrun. Sesungguhnya bulan Ramadan yang diberkahi adalah bulan. Nah, jadi syahra ini isim inna, syahrun khabar inna. Syahrun kulluhu barakatun warahmatun. Bulan yang semuanya adalah berkah dan rahmat, kasih sayang. Baik. Di sini kita lihat kulluhu barakatun warahmatun. Ya. Kita melihat ada jumlah di sini. Jumlah atau tidak? Kulluhu barakatun warahmatun. Jumlah atau tidak? Jumlah Mufidah. Nah, ismiyah atau fi'liyah? Mia. ismiyah. Jumlah ismiyah. Apa kedudukannya di sini? Jumlah ini. Ada yang tahu? Sebagai apa? Kulluhu barakatun warahmatun. Taukid Zat. Khobar ya. Lah, bukan taukid. Anda, Khobar. Anda bukan bertanya Badal. 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 Ini semuanya ini kulluhu barakatun warahmatun. Jadi apa? Masih ingat kaidah? Naat. Mumtaz. Nah, ingat kaidah teman-teman sekalian, jumlah terletak setelah isim nakirah dengan jumlah terletak setelah isim ma'rifah. Ya, di sini kan syahrunnya isim apa nih? Nakirah atau ma'rifah? Nakiro. Nakirah. Kiro. Ya, seperti kita katakan Ah, jaa talibun misalnya wajhuhu mubtasim. Misal. Telah datang seorang siswa wajhuhu mubtasim. Wajahnya tersenyum. Ya, itu wajahnya tersenyum itu sifat yang wajahnya tersenyum. Karena talibun nakirah. Tapi kalau ja'at talibu telah datang siswa wajhuhu mubtasim wajahnya tersenyum itu menjadi hal karena terletak setelah isim ma'rifah. Itu kaidahnya jumlah terletak setelah isim nakirah na'at. Jumlah terletak setelah isim ma'rifah jadi hal. hmm. Nah, ini jadi i'rabnya adalah kedudukannya na'at. Nah, kalau na'at berarti mahal i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Ngikut ke sebelumnya. Gantung. Rafa. Ikut ke man'ut. Rafa. Nah, ngikut man'utnya syahrun berarti rafa Pak. di mahalli rafa. Ya. Baik, kita lanjut. Ayyamuhu walayali. Nah, ini baru jadi badal ya, teman-teman sekalian. Kullu kan di sini kullu. Kulluhu maksudnya kullus syahr barakatun warahmah. Setiap atau seluruh bulannya itu penuh dengan berkah dan rahmat.
ayyamuhu walayalihi. Baik siangnya maupun malamnya. Ya. Wah, ini baik siangnya maupun malamnya. Nah, jadi ini jadi badal ya dari kullu. Kullu sudah disebutkan, baru rinciannya. Namanya badal. Badal apa nih kalau kayak gini? Badal kul min kul atau ba'at min kul? بعض Ra'at من min kul. Ba'at min kul. Sebagian dari semua. Nah, ini semuanya sudah disebutkan di awal, kemudian dirinci. Siangnya sama malam. Ayyamuhu walayalihi. Nah, di sini tanda rofaknya tidak terlihat. Kenapa? Karena layali ini isim apa namanya? مبني Bukan mabni. Mangkus. Mankus. Isim mankus Mangkus. itu mu'rab ya. Isim mankus. Banyak yang mengira ini isim mabni karena tidak ada perubahan. Tapi ketika mansub ini berubah. Ketika mansub ini berubah. Misalnya innalayaliyahu. Innalayaliyahu. Ini disembunyikan dhammah dan kasroh saja. Karena dia isim mankus, tidak terlihat dhammahnya. Karena berat atau karena tidak bisa? berat. Karena berat. Fi'al. Berat. Ya, bukan tidak bisa. Kalau tidak bisa itu pada isim maksur. Nah, wa takhtassu asyruhu al-awakhir, dan lebih khusus lagi ya, 10 hari terakhirnya bimazidi maziyatin, dengan tambahan keistimewaan, ala baqiyati. Ini tadi salah, ditanwinkan itu salah karena dia jadi mudhaf. Ala baqiyati yang benar. Tidak pakai tanwin. Ala baqiyati yamihi walayalihi. Lihat di sini, layali harusnya layalihi, ada kasrah. Tapi kemudian ditakdirkan muqaddarah. Ya, ditakdirkan karena termasuk isim mankus sama seperti tadi. Nah, baik. Bi khasa'isa, ini betul-betul tadi bacanya ya. Bi khasa'isa, apa ini? Azimatan atau azimatin? Azimatin. Yakin. Azimatin. Karena yang diikuti itu bukan harakatnya, akan tetapi i'rabnya. Khasa'is itu i'rabnya jar, karena ada huruf jar. Azimatin sebagai na'at juga ikutan jar. Wa fadha, ini ngikut Ili. khasa'is. Fadha ili. Waw, Ila. waw Ila. ini, Fadha ili. waw ini, perhatikan. Waw ini Apa? menggabungkan fadhail dengan khasa'is. Berarti hukumnya harus sama. Ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Sama-sama majrur. Dan Fadha ili. sama-sama isim yang tidak boleh bertanwin. Berarti fadha, Fadailah. Fadailah. Fadha ili. fadhailah. Karena tidak boleh bertanwin. Wazannya Ah, fa'ail. Sama seperti khasa'is. Isim yang tidak boleh bertanwin. Mamnu' minas sarf. Nah, jadi cara kalau mengi'rabnya teman-teman sekalian kayak gini. Al-waw harfu atfin, ya. Kemudian ini harfu atfin atau ma'tifah. Fadail ma'tufun ala khasais, ma'tufun ala khasais, gitu ya cara nyebutinnya. Ma'tuf ala, ma'tuf ke kalimat khasais. Majrurun mithluhu, majrur seperti dia juga, seperti khasais. Wa alamatu jarrihi al-fathah al-zahirah ala akhirih li'annahu mamnu' minas shad. Kemudian sifatnya sama seperti azimah, karena dia tidak dilarang bertanwin, berarti tanda jarnya kasrah jalilatin wa fadaila jalilatin. Ini bukan mudhaf mudhafun ilaih ya. Ini apa? adalah na'at man'ut.
Tapi man'utnya dijarkan dengan fathah, na'atnya dijarkan dengan kasrah. Baik. Wa fadaila jalilatin ikhtassat biha an ghairiha. Jadi dengan kekhususan-kekhususan, keistimewaan yang agung dan keutamaan-keutamaan yang mulia yang khusus dimiliki oleh 10 malam terakhir yang tidak dimiliki oleh selainnya. Walidzalika, oleh karena itu, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu, bukan sahabatahu ya, akhi Aji. Sahabatuhu. Kenapa? Kenapa Ma'tuf. sahabatuhu? Ataf. Gimana? Bukan apa? Atofnya waw. Ma'tuf. 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 Ma'tufun 'alan nabi. Itu cara disebut. Li'annahu ma'tufun 'alan nabi. Kalau nabi marfu berarti marfu'un mithluhu. Marfu juga seperti nabi. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Radhiyallahu anhum min ba'dihi. Min ba'din nabi. Setelah nabi. Oleh karena itu nabi dan para sahabat setelahnya yu'azzimuna hadhil ashral awakhir, mengagungkan 10 hari terakhir ini, wa yajtahiduna fiha, dan bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir, aktsara mimma yajtahiduna fi ghairiha, lebih banyak dari kesungguhan mereka di luar 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Baik. Ada yang tahu apa i'rab dari aktsara? Maf'ul. Maf'ul apa? Hal Ustaz. Apa hal? Masya Allah. Hal, ahsantum, hal. Oh, Ya. Wa yajtahiduna fiha, dan mereka bersungguh-sungguh dalam menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan, aksara, ya, dalam keadaan lebih banyak. Kesungguhannya itu lebih banyak dari kesungguhan mereka. Mereka bersungguh-sungguh juga di 20 hari pertama, tapi kesungguhannya lebih banyak, aksara. Keadaannya lebih banyak. Nah, kemudian rawal imamu Muslimun, sebagai apa Muslimun? Kenapa? Badal. Terus, sebagai badal dari al-imam. Ya, makanya dibaca marfu karena al-imam fa'il, Muslimun badal ngikut ke fa'il, ikutan marfu. Badal apa? Badal kul min kul atau ba'd min kul? Kul min kul. Min kul. Kul min kul, kok huruf kaf. Kul min kul ya, huruf kaf. Kul min kul. Atau badalus syai' minas syai', atau ada yang tahu nama lainnya? Badal kul min kul, badal syai' min syai', atau Mutabaq. mutabik. Badal mutabik. Mutabaq. Nah, badal yang sesuai. Karena dia adalah orang yang sama, sesuai. Fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril. Jadi bacanya asyari. Fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Baik. Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, tidak seperti kesungguhan beliau di hari-hari yang lain. Kita lihat di sini ada fi'il kana ya. Berarti dia punya isim dan khobar. Mana isimnya dan mana khobarnya? Isimnya Rasulullah. Isimnya Rasulu. Rasulu atau Rasulullah? Rasulullah. Rasulullah. Rasulu atau Rasulullah? Rasulullah. Rasulullah. Bukan Rasulu saja. Bukan. Tidak. Ini secara i'rab ya, bukan secara makna. Kalau secara makna iya, yang diceritakan di sini Rasulullah. Secara i'rab kita itu mengi'rab satu persatu ya, teman-teman sekalian. Kita mengi'rab satu. Satu kata satu kata. Karena ini fi'il. Fi'il apa? Madi nakis. Madhi naqis.
Rasulu isim kana. Isim kana. Kemudian Allahnya mudhafun ilaih. Eh, Nah, kemudian mana khabar kana? nakis apa aja waktu itu kana. Khabar kana Ya fi'liyah, jatahidu. jumlah fi'liyah. Khabar kana jumlah apa? Jumlah fi'li Jumlah Fi'liyah. fi'liyah. yajtahidu. Fi mahalli. Nah, jumlah fi'liyah mahalli. Makanya di sini bacanya bukan yajtahida. Padahal kan khabar kana itu mansub. Tapi nggak ketemu di sini isi mansub. Karena khabar kananya jumlah. Jumlah fi'liyah. Loh, ini kan cuma satu kata. Kenapa jadi jumlah? Bukannya jumlah itu dua kata atau lebih? Ya, di sini sebenarnya dua kata. Karena fa'ilnya adalah Domir. dhamir huwa. Huwa. Nah, fi'ilnya yajtahid, fa'ilnya huwa. Fi'il ditambah fa'il jadi jumlah fi'liyah. Kemudian fi mahalli Nasbin. nasbin sebagai khabar kana. Kana. Nah, baik. Rawas Syaikhani diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani. Maksudnya siapa? Asy-Syaikhani. Bukhari dan Muslim. Bukhari wal Muslim. Al-Bukhari wa Muslim ya, bukan wal Muslim. Al-Bukhari wa Muslim. Muslimnya nggak pakai alif lam. Al-Bukhari wa Muslimun. Al-Bukhari wa Muslimun. Nah, an Aisyah dari Aisyah juga Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiyyu nabi dahulu idza dakhala al-ashru apabila telah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan syadda mi'zarahu beliau mengencangkan sarungnya wa ahya lailahu dan menghidupkan malamnya wa ayqadha ahlahu dan membangunkan keluarganya. Nah, di sini juga khabar kananya jumlah fi'liyah. Isimnya an-nabiyyu, khabarnya jumlah fi'liyah. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pembaca kedua? Dari segi bacaan, terjemahan, i'rab. Ustaz, Nah, ini bagaimana ya, Ustaz? Kenapa aksaro itu bisa jadi hal, Ustaz? Gimana cara mengetahuinya kalau itu tuh hal? baik. Nah, gimana cara mengetahuinya kalau ini hal? Nah, wa yajtahiduna fiha aktsara mimma yajtahiduna fi ghairiha. Tadi yang bilang hal bisa coba jawab nggak? Karena kita ketika menemukan satu kata, ya kita itu kan membayangkan, ya, misalnya ini pertama kita seleksi dulu ya. Ini isim marfu ada nggak ya yang cocok isim marfu? Mubtada tidak, fa'il tidak, isim apa namanya naibul fa'il tidak, khabar kana tidak ada. Berarti kita lanjut ke mansub. Isim-isim mansub kita seleksi juga. Jadi antum bayangin isim-isim mansub itu ada berapa? Ada 15 misalnya, 14 atau lebih. Kemudian masing-masing dilihat. Kalau maf'ul bi bisa nggak? Ya. Kemudian maf'ul mutlak bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian dzaraf atau maf'ul fi, dzaraf zaman, dzaraf makan tidak juga. Kemudian tamyiz juga tidak. Ya. Kemudian apa lagi? Munada juga tidak. Nah, di sini yang paling memungkinkan ya dari semua kedudukan dari isim-isim mansub ya itu adalah hal. Nah, kenapa kita katakan hal? Karena dia memenuhi syarat-syarat hal. Syarat hal apa? Syarat hal pertama isim sifat. Kalau dia mufrad, ya. Kalau dia mufrad, maka harus isim sifat atau yang bisa ditakwil menjadi isim sifat, isim mustaq. Aktsara ini isim tafdil, ya. Itu yang pertama. Berarti bisa.
Kemudian hal itu harus nakirah. Ini nakirah, aktsara nakirah. Kemudian terletak setelah jumlah mufidah. Yajtahiduna fiha, jumlah mufidah. Sudah ada fi'il, ada fa'il. Dan ini bukan fi'il muta'addi. Ya, perlu dicatat. Aktsara ini nggak bisa jadi maf'ul bi karena yajtahidun bukan fi'il muta'addi, ini fi'il lazim. Ifta'ala yafta'ilu itu fi'il lazim. If, ifta'ala yafta'ilu, ijtahada yajtahidu itu fi'ilnya fi'il lazim. Tidak butuh maf'ul bi. Nah, maka dari situ ya kita bisa menyimpulkan bahwasanya ini adalah hal dan maknanya juga cocok. Ya, seperti kita jelaskan tadi, wa yajtahidun, dan Nabi bersama para sahabat yajtahiduna fiha, mereka bersungguh-sungguh padanya. Nah, bagaimana? Jadi hal itu, teman-teman sekalian, hal itu adalah sebagai jawaban dari pertanyaan kaifa. Ya kan, misalnya jaa ar-rajulu, telah datang seorang lelaki. Kaifa jaa? Bagaimana dia datang? Rakiban, berkendara. Jaa ar-rajulu rakiban. Jadi rakiban itu adalah jawaban dari pertanyaan yang dikira-kira ada pertanyaan kaifa. Kaifa jaa ar-rajul rakiban. Kaifa yajtahidun? Bagaimana Nabi dan para sahabat bersungguh-sungguh? Sebagai jawaban dari kaifa, maka dijawab dengan hal. Aktsara mimma yajtahiduna fi ghairiha. Lebih banyak dari apa yang mereka sungguh-sungguhkan di selain dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di luar 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi berdasarkan itu kita simpulkan bahwasanya bahwasanya aktsara ini adalah hal. Tapi kalau antum memiliki i'rab lain, jawaban yang lain dan bisa dikuatkan dengan mungkin ada kata yang ditakdirkan, dan nahu itu tidak baku ya selagi ada misalnya yang bisa ditakdirkan ya. Misalnya antum mentakdirkan di sini ada maf'ul mutlak, wa yajtahiduna fiha ijtihadan aktsara mimma yajtahiduna fi ghairiha. Jadi nahu itu tidak sekaku dan sebaku yang kita bayangkan ya, karena dia bukan seperti Al-Qur'an yang harus ya satu maknanya nggak bisa dirubah-rubah. Nahu itu selagi teman-teman sekalian bisa mentakdirkan ya, mungkin aja punya i'rab lain ya, punya pandangan lain. Tadi pandangannya kalau sebagai hal sudah Anda jelaskan, memenuhi semua syaratnya. Kalau dijadikan naat juga bisa, aksara. Caranya gimana jadikan naat? Berarti ada kata yang ditakdirkan misalnya. Wa yajtahiduna fiha ijtihadan jadi maf'ul mutlak, aksara. Aksara menjadi naat bagi ijtihadan. Nah, akhi Fiki, ka'annaka turid an taqul syai'an. Naaf Ustaz, anak tadi juga sepakat kalau itu naat Ustaz. Tapi mungkin tanpa takdir bisa nggak Ustaz? Seperti isim nakiro setelah fiil. Ya. Ya, maksudnya ya jitahiduna aksaro. Nah, itu langsung jadi naat bisa nggak Ustaz? Kalau biasanya kan isim nakiro setelahnya jumlah, nah jumlah itu naat. Nah kalau ini kebalikannya seperti itu Ustaz. Kebalikannya Anda belum pernah mendengar kaedahnya atau pembahasannya. Kalau tanpa ditakdir, wallahu alam, Anda kurang tahu. Tapi kalau ditakdir, iya bisa jadi naat. Kayak misalnya antum mengatakan akulu ar-ruzza kathiran. Kathiran itu bisa jadi naat, bisa jadi hal. Ya. Akulur ruzza, kalau antum takdirkan akulur ruzza aklan kathiran, nah, berarti kathirannya jadi naat. Tapi harus ditakdirkan. Kalau nggak ditakdirkan, nggak ada yang ditakdirkan, nggak bisa kayak. Nah, berarti naat dari maf'ul mutlak yang dibuang Ustaz ya? Iya, bisa juga kalau pandangannya seperti itu. Kalau ada yang ditakdirkan, aktsara jadi naat, teman-teman sekalian. Ya, itu akhi Ahmad yang bertanya tadi. Gimana? Nah, Ustaz, fahim.
Antum yang mana nih? Hal atau naat? Hal, Ustaz. Hal. Taib. Ya, kalau kita mau ini cari yang terkuat sebenarnya selagi selagi bisa tanpa mentakdirkan, ya, maka itu yang kita pilih. Ya, kalau Anda lebih condong ini adalah hal, ya, karena kita memilih sesuatu yang ada aja, yang ada itu yang kita i'rab, ya. Walaupun ada mungkin bisa pandangan i'rab lain dengan mentakdirkan sesuatu, tapi tentunya kita lebih mendahulukan sesuatu yang ada, i'rab apa adanya daripada mentakdirkan kata-kata yang lain. Nah, baik. Tadi yang mau baca kedua siapa? Jadi ada dua orang. Siapa yang mau baca bagian selanjutnya? Angkat tangan. Akhi Hafidh. Min aina akhi Hafidh? Anta min aina? Ana min Bangka Belitung, Ustaz. Bangka Belitung. Baik, fadal. Wa makna? Bismillah. Qala Syekh hafizahullah taala wa ra'ah. Wa ma'na shadda mi'zarah ay jadda wajtahada fil ibadati wa'tazala an-nisaa fala yaltadhu fi tilkal layali illa bimunajati bimunajati rabbih wattaqarrubi ilaih fama abahahu Allahu lahu minal jima'i fi layali ramadhana yakunu munshaghilan anhu bima siwahu minal ibadati wat ta'ati طمعا في أن ينال ثواب هذه العشر Nah. ويوفق الإدراك Li. ليلة القدر لإدراك ليلة القدر. Nah. Wa makna? ومعنى أحيا ليلة أي سهره منشغلا فيه بالطاعة وأحياه بذلك وأحيا نفسه بسهره فيه تقربا وتضرعا وتعبدا لله لأن النوم أخو الموت ولا تحيا الأرواح ولا الأبدان ولا الأوقات ولا الأعمار إلا بطاعة الله وهذه هي الحياة الحقيقة. قال تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Wasamma. Dikit lagi. فسمى هذه الأجساد مع أنها تدب في الأرض وتأكل وتشرب ميتة وذلك Wadzalika li bu'd. وذلك لبعدها عن الإيمان والطاعة للرحمن وانشغالها بالغي والفسوق والطغيان. Nah, santai akhi. Nah, akhi Hafidh min Bangka Belitung. Min aina? Afwan. Nah, Ustaz. Bangka Belitung. Baik. Ahsanta. Nanti satu lagi kita jelaskan ayqadha'ah lahu insyaallah. Di sini di hadis tadi, hadis Aisyah, ada 3 hal yang dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya atau ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarga. Apa maksudnya? Syekh menjelaskan, wa makna syadda mi'zarahu, makna mengencangkan sarungnya, ai jadda, artinya Rasulullah bersungguh-sungguh, wajtahada, sama artinya ya bersungguh-sungguh, al-juhd fil ibadah, dalam beribadah, wa'tazalan nisaa, dan beliau i'tazala itu taraka, wabta'ada anhunna, menjauhi,
Ya, uzlah seperti yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Ya, mereka melakukan i'tizal, mengasingkan diri. Wa'tazalan nisa, dan mengasingkan diri dari istri-istrinya, menjauhi istri-istrinya. Fala yaltadzu, maka Nabi tidak yaltad dari kata ladzid, ya, atau yatamatta, bersenang-senang dengan istrinya. Naam, tidak bersenang-senang, tidak merasakan kelezatan fitil kalayali, dalam hari-hari itu atau malam-malam itu, kecuali iltizaznya Nabi bukan dengan istri-istrinya, tapi iltizaznya bimunajati rabbih, dengan memanggil. Munajat itu adalah seseorang memanggil Allah dengan suara yang pelan, yang penuh dengan kekhusyuan, isinya adalah doa, permohonan, curhat, itu namanya munajat. Nah, illa bimunajati rabbih, kecuali dengan bermunajah kepada Rabbnya. Wattaqarrubi, ini ma'tuf ke munajah. Wattaqarrubi ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya. Fama abahahu Allahu lahu minal jima'i fi layali Ramadan, apa yang dimubahkan, apa yang diperbolehkan, dihalalkan oleh Allah untuknya, yaitu berjima, bersetubuh dengan istrinya di malam-malam bulan Ramadan, uhilla lakum, sebagaimana dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala lailatul shiyamir rafath, di malam-malam bulan Ramadan ar-rafath, yaitu al-jima'. Akan tetapi Nabi yakunu munsaghilan anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak menyibukkan dirinya dengan itu, mengabaikan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi munsaghilan anhu bima siwahu minal ibadati wat ta'ah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan yang mubah tadi, kemudian menyibukkan dirinya dengan ibadah dan ketaatan. Tam'an fi an yanala. Tam'an ini artinya adalah rajaan. Tapi raja di atas raja lagi. Tama' itu seperti seseorang yang kalau konteksnya negatif adalah rakus. Jadi ini rakus dalam mencari pahala nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi pingin terus, pingin nambah terus, pingin nambah terus. Tama'an. Tama'an fi an yanala thawab hadhihi al-ashr. Jadi sangat mengharapkan, sangat menginginkan, rakus gitu ya, tamak dalam mendapatkan pahala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa yuwaffaqa, dan ingin, ini kembalinya ke yuwaffaqa, kembalinya ke yanal. Makanya bacanya mansub. Dan diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan, menemukan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kemudian apa makna ahya lailahu? Jadi tadi syaddami izarahu, ini adalah bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan menunjukkan, ini kinayah, menunjukkan bahwasanya Nabi itu jadda wajtahada. Mengencangkan sarungnya, maksudnya beliau bersungguh-sungguh dan tidak mendekati istri-istrinya. Wa makna ahya lailahu, menghidupkan malamnya, ai sahirahu. Nah ini tadi bacanya sahrahu, salah ya. Yang benar sahirahu, karena kita menjelaskan fiil. Ahya lailahu, apa maksudnya? Sahira lailahu. Sahira al-lail, yaitu bergadang. Bergadang di malam hari, munsaghilan fihi, menyibukkan diri di malam itu, bi ta'ati, dengan ketaatan. Fa ahyahu bidzalik, maka Nabi menghidupkannya dengan itu. Wa ahya nafsahu, dan menghidupkan dirinya, maksudnya tidak tidur. Wa ahya nafsahu bisahrihi, dengan bergadang di malam itu, bisahrihi, dengan membuat jiwanya bergadang atau dirinya bergadang fihi, malam itu, taqarruban, dengan tujuan atau sebab mendekatkan diri, wa tadarruan wa ta'abbudan lillahi, dan menundukkan diri kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini kita banyak menemukan isim-isim mansub ya, teman-teman sekalian. Tadi ada tama'an. Ya, kemudian di sini ada taqarruban, tadarruan, ta'abbudan.
Teman-teman tahu i'rabnya kenapa mansub? Toma'an, taqarruban, tadarruan, ta'abbudan. Sebagai apa? Maf'ul li ajli. Mumtaz. Maf'ul li ajli. Bagus. Menunjukkan sebab. Jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarungnya? Maksudnya beliau bersungguh-sungguh. Sebabnya adalah maf'ul min ajli itu menyatakan sebab. Libayani sababi wuqu'il fi'il. Tama'an. Maf'ul li ajli atau maf'ul min ajli atau maf'ul lahu. Sama juga taqarruban, tadarruan, ta'abbudan. Kenapa Rasulullah menghidupkan malamnya? Begadang taqarruban, lit taqarrub, ya. Jadi ada huruf jar, lit taqarrub, taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Li'anna an-nauma akhul mauti, karena tidur itu saudaranya mati. Wala tahyal alwahu walal abdanu walal awqatu walal a'maru illa bi ta'atillah. Dan ruh, badan, waktu, umur tidak boleh hidup kecuali untuk taat kepada Allah. Wahadihi hiyal hayatul haqiqiyah, dan inilah kehidupan yang sesungguhnya. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fil dhulumati laisa bikharijin minha." Saya teman-teman lihat nanti terjemahannya Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang-orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Laisa bi kharijin minha. Fasamma hadhil ajsad maitan. Ini fasamma hadhil ajsada maitatan. Nah, jadi sama ini teman-teman sekalian butuh dua maf'ul bih. Di antara fiil yang membutuhkan dua maf'ul bih. Mana maf'ul bih pertama dan mana maf'ul bih keduanya? Fa'ilnya Allah. Yang pertama hadi'i, yang kedua maitatan. Yang pertama hadhihi atau zihi, ini isim isyarah, ini adalah maf'ul bih pertama. Al-ajsada jadi badal dari isim isyarah. Kemudian maitatan ini maf'ul bih kedua. Ya, bagus. Maka Allah menamakan jasad-jasad ini maitatan, bangkai atau mati. Ma'annaha tadubbu fil ard, padahal dia berjalan di atas muka bumi, wa ta'kulu wa tashrabu, dan dia juga makan, dia juga minum, tapi Allah tetap sebut dia adalah maitan. Awa man kana maitan. Wa dzalika li bu'diha 'anil iman. Kenapa disebut bangkai atau mayat? Karena dia jauh dari iman, wa ta'ati lirrahman, dan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman. Wan shighaliha, dan juga karena sibuknya dia bil ghayyi, al-ghayyi itu al-ghayyi apa? Al-ghayyi ad-dhalal, ya, sesat, kesesatan. Wal fusuq, sifat fasik, dosa, ya. Fusuq itu maksudnya adalah kefasikan, dosa-dosa. Wa tughyan, tagha, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Nah, melampaui batas. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini Arabnya, ya di sini yang udah kita notice tadi hanya maf'ul min ajlih, ya. Kita cari yang lain. Hmm. Nah, kalau ini teman-teman sekalian, wa ma'na ahya lailahu ay sahirahu munsaghilan. Munsaghilan sebagai apa? Hal, Ustaz. Hal. Ya, hal, ya. Taqarruban tadi sudah, la tahyal arwahu. Ya, tidak ada yang sulit di sini. Hakikiyah sebagai na'at, ya, teman-teman sekalian, ada ya nisbah.
Hakikiyatu. Hadhihi hiya al-haqiqiyatu. Wa hiya di sini adalah dhamirul fasl. Baik. Terakhir teman-teman sekalian, wa hadha min tamami hirsihi ala ahli. Penjelasan wa ayqadha ahlahu, sepertinya beliau tidak sarah ya. Nah, maksudnya wa ayqadha ahlahu jelas ya. Beliau membangunkan istri-istrinya, anak-anaknya juga. Baik. Kita kita tutup ya, seperti biasa, ada yang membaca. Wa hadza min tamami hirsihi ala ahlihi. Oh ya, ada di sini ya, afwan. Wa ma'na ayqadha wa ma'na ayqadha ahlahu, dan makna dia atau beliau membangunkan keluarganya ay aqamahum lis-salati wa lil-ibadati fi hadhihi layali. Rasulullah membangunkan mereka untuk salat. Berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf, begadang. Nah, tapi kemudian beliau membangunkan keluarganya, yang mana keluarganya juga itu i'tikaf, ya, i'tikaf, istri-istrinya juga i'tikaf. Bagaimana Nabi setelah wafat juga istri-istrinya terus melanjutkan kebiasaan Nabi i'tikaf di masjid. Ai aqamahum lis-salati wa lil ibadati fi hadhihi layali. Membangunkan mereka untuk salat dan ibadah di malam-malam ini. Wa hadha min tamami hirsihi ala ahlihi wa inayatihi bihim. Dan ini adalah bukti bentuk, salah satu bentuk sempurnanya kepedulian beliau atau semangat beliau untuk memperhatikan keluarganya, wa inayatihi bihim, perhatian beliau terhadap mereka, adaan liwajibir riayah, sebagai pelaksanaan dari kewajiban membimbing, ar-riayah membimbing, memimpin, allati istar'ahu Allahu iyyaha, yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ra'i. Ra'i pemimpin, riayah kepemimpinan. Rasulullah menjalankan kewajiban beliau sebagai pemimpin dalam kepala keluarga, di dalam keluarganya sebagai kepala keluarga, maka beliau bangunkan keluarganya. Wa hirsan minhu fid dilalati 'alal khair. Dan semangat beliau, kesungguhan beliau dalam menunjuki orang lain, membimbing orang lain kepada kebaikan. Karena ketika seseorang yang kita bangunkan lalu dia juga sholat, tahajud, baca Quran, maka kita menunjukkan orang lain kepada kebaikan, kita mendapatkan pahalanya. Waddallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjuki orang lain, seseorang yang membimbing orang lain, membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, maka dia sama seperti orang yang melakukannya. Idhafatan ila ajrihi alladhi yaktasibuhu bijtihadihi binafsihi. Ini tambahan pahala lagi dari pahala yang beliau hasilkan sendiri dengan kesungguhan diri beliau. Wa fi dzalika aidan tasyri'un li ummatihi. Dan ini juga menjadi syariat bagi umatnya, antahdhuwa hadwahu, ya, untuk meniru beliau, wa tata'assa bihi, meneladani beliau, fi dzalika, dalam hal itu, wa fihi tawjihun lil aba'i wal ummahat, di dalam hal ini juga ada taujih. Taujih itu arahan, ya, bimbingan untuk para ayah dan para ibu, lil aba'i wal ummahat. Wa hathun lahum 'alal inayati bi tarbiyati abnaihim, dan juga dorongan, hathun itu dorongan, motivasi kepada mereka para ayah dan ibu, 'alal inayati, untuk memperhatikan, peduli dengan pendidikan anak-anak mereka, walihtimami, ihtimami kembalinya ke al-inayati, walihtimami bihim khassatan fi hadzal syahril karim, khususnya di bulan yang mulia ini, wa ta'haduhum wa ta'ahhuduhum wa ta'ahhudihim, ya, kembali ke al-inayah juga, wa muraqabatihim. Ta'ahud itu adalah seseorang tidak membiarkan, itu ta'ahud, yaitu seseorang menjalin apa namanya, waktu terus-menerus, tidak meninggalkan atau membiarkan anak-anak mereka begitu saja, tapi ada ta'ahud. Apa itu ta'ahud? Ta'ahud misalnya seseorang ketika dikatakan berta'ahud dengan Al-Quran,
Nah, kaifa ahduka wal Quran? Bagaimana hubungan waktu ya, hubungan waktu. Kalau seseorang misalnya baca Qur'annya 1 bulan 1 kali, berarti tidak ada al-ahdu bainahu wa bainal Qur'an. Tidak ada hubungan dia dengan Al-Quran. Kalau orang yang punya ahdun, punya ta'ahud dengan Quran, dia baca setiap hari. Berarti kalau seorang ayah dengan anaknya punya ta'ahud, berarti setiap hari diperhatikan. Itu wa ta'ahudihim wa muraqabatihim, dia punya ta'ahud, punya hubungan dengan anak-anak mereka, kemudian wa muraqabatihim, pengawasan kepada mereka fi ibadatihim, dalam ibadah mereka, wa syiddati al-muhafazati alaihim, dan bersungguh-sungguh dalam menjaga mereka atau mengawasi mereka, wa tasji'ihim 'alal musabaqati li fi'li ta'at, dan menyemangati mereka untuk berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, wajtinabil manhiyat, dan meninggalkan yang dilarang, wal isti'anati biwasailit targhib wat tarhib, dan para orang tua itu hendaknya isti'anah, ya, menggunakan sebenarnya artinya meminta tolong ya. Ya, meminta tolong, meminta bantuan dalam menyemangati mereka dengan sarana-sarana targhib dan tarhib. Targhib itu motivasi, tarhib itu ancaman. Jadi targhibnya misalnya dengan targhibnya dengan apa? Dengan hadiah, ya, dengan hadiah, dengan apresiasi. Kalau tarhibnya bisa dengan ancaman, ya, dari Al-Qur'an, dari hadis ada ancaman-ancaman, ada hukuman, ya. Baik. Kita tutup dengan perkataan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa fil hadithi al-hirsu, dan di dalam hadis itu terdapat al-hirs. Apa i'rab dari al-hirsu, teman-teman? Man ya'rif? Mubtada. Ada muakhar. Apa hukum mentakhirkan di sini? Jawazan atau wujuban? Kalau ma'rifah. Jawazan. Nah, kalau ma'rifah jawazan ya. Kalau ma'rifah jawazan. Kalau nakirah wa fil hadithi hirsun, nah, berarti hukum mentakhirkannya wajib, karena nggak boleh didahulukan hirsunnya, karena isim nakirah tidak bisa menjadi mubtada kecuali dengan beberapa syarat. Misalnya diidhafahkan atau disifatkan, itu boleh. Wa fil hadithi al-hirsu ala mudawamatil qiyam fil ashr al-awakhir, dan di dalam hadis terdapat hirs, yaitu semangat, motivasi untuk terus melakukan qiyamul lail di 10 hari terakhir atau malam terakhir bulan Ramadan, isyaratan ilal hathi ala tajwidil khatimah, dan di situ juga ada isyarat, petunjuk untuk bersungguh-sungguh atau untuk dorongan memperbaiki ending. Khatimah itu ending. Gimana agar kita mengakhiri Ramadan itu dengan, ya, dengan ending yang baik, ya, dengan dengan khawatim yang baik, dengan khatimah yang baik, dengan menutup Ramadan dengan baik. Khatamallahu lana bi khairin, amin. Semoga Allah menutupnya untuk kita dengan penutupan yang baik, amin. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tergantung akhirnya. Nah, jadi misalnya 20 Ramadan pertama itu masih banyak lalainya, maka 10 malam terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk i'tikaf. Kemudian apa yang dilakukan ketika i'tikaf? Menjauhi istri-istri atau pasangan, kemudian menghidupkan malamnya full. Rasulullah begadang tadi ya, begadang tidak tidur. Berarti di hari-hari lain Rasulullah bersungguh-sungguh tapi masih ada waktu tidur. Nah, tapi kita melakukan semampu kita. Taqullaha mastata'tum. Jangan kita membebani diri karena seluruh badan kita ada juga haknya. Adapun Nabi, maka beliau diberikan kekuatan yang berlipat dari orang biasa. Jadi mungkin beliau bisa begadang sepanjang malam karena memang diberikan kekuatan oleh Allah. Dari fisiknya melebihi orang biasa. Maka Nabi bisa begadang sepanjang malam.
Kemudian membangunkan keluarga untuk mendapatkan pahala mereka juga. Karena ketika mereka salat, kita mendapatkan pahala sebagai ad-dal ala khair, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Dan kata Ibnu Hajar, ini salah satu tujuannya juga kenapa dihidupkan 10 malam terakhir sebagai tajwidul khatimah. Apa itu tajwidul khatimah? Menutup dengan baik, agar kita memiliki husnul khatimah dalam bulan Ramadan. Nah, sebagaimana Ibnul Jauzi juga pernah mengatakan, Innal khayla idza syarafat nihayat al-mizmar badalat qusara juhdiha litafuza bis-sibaq fala takun al-khayl aftana minka. Kata beliau, dalam bulan Ramadan ini konteksnya, apabila kuda pacu akan sampai ke garis finish, maka dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar bisa menjadi pemenang dalam perlombaan itu. Maka jangan sampai kuda lebih pintar daripada kamu. Kata Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, kita semakin ke akhir, semakin ke ujung hendaknya seperti kuda pacu, semakin menambah stamina bukan ngerem, tapi semakin ngegas. Supaya salah satunya tujuannya adalah memperbaiki ujung atau ending kita dengan bulan Ramadan. Baik, demikian teman-teman sekalian, insya Allah satu pertemuan lagi di bulan Ramadan, pekan depan, hari Ahad, biiznillahi ta'ala, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, nakhtimu hadzal liqa biqiraati du'a kafaratil majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakallahu Ustaz. khairan Ustaz. Barakallahu Iyakum barakallahu fikum.